Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada, alhamdulillah saya sudah mengupload beberapa kitab, diantaranya adalah kitab Al-Awfaq, kitab Khosinatul Asror, kitab Sirul Asror, kitab Mamba Ushul Hikmah, dan sebagian dari kitab-kitab mujarobat. Untuk itu saya akan revisi, saya akan ngaji ulang. Saya di sini akan ngaji bareng bersama kalian tentang kitab mujarobat Ad-Darabi Al-Kabir yang dikaryakan oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad Ad-Darabi. Ya. Ini untuk muqaddimah. Kita mulai di halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nazilan nurunake sepeng sunnal qur'ani saking Al-Qur'an ma ing barang wa kang tema iku sifaun dadi tamba wa rahmatun dadi rahmat lil mukminin kedue pira-pira wong kang iman utawa percaya. Jadi dan kami turunkan Al-Qur'an yang mana di dalamnya itu terdapat obat dan rahmat bagi orang-orang yang percaya. Mukmin itu percaya, kalau nggak percaya ya susah ya, karena di hatinya sudah ada keraguan. Jadi memang harus percaya bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad dan bisa menjadi keramat bagi umatnya, bisa mengobati diri sendiri dan orang lain menggunakan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi Muhammadin sayyidil mursalin wala ali washabi ajmain sholatan wa salaman daimaini ila yaumiddin amma ba'd. Fayaqul al-abdul al-faqil al-mu'tarif bil ajzi. Setelah baca alhamdulillah, sholawat serta salam ya tetap dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya sampai hari kiamat. Maka berkatalah hamba yang fakir yang mengakui bil ajzi dengan apes. Apes itu maksudnya dengan lemah. Wa taksiri dan juga pepeko. Pepeko itu dia merasa bahwa dirinya itu banyak sekali melakukan hal-hal yang kurang berfaedah. Ya, yang berkata itu adalah Ahmad Ad-Darabi As-Syafi'i, yaitu Imam Ahmad Ad-Darabi yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Jadi beliau adalah mazhab Syafi'iyah. Lama kana aradoni aridun wa aqrabi ba'dudul mah. Ketika ada di situ hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita dan kerabat saya itu sebagiannya itu didolimi orang, ta'khudul ardo, yang mana buminya atau tanahnya itu diambil, alati bi'aidina, yang mana seharusnya tanah itu ada di tangan kita tapi dikuasai oleh orang lain ya. Fastamaraitu, maka saya memberi putusan kepada orang itu ya, atau doru ilallah ta'ala bid'awah al-atiyah, dan saya tadur itu maksudnya DPDP kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang nanti akan datang. Fastaghitu bihi al istighosat
al-atiyah edon, dan saya juga minta pertolongan dengan doa-doa tersebut. Dengan doa itu kita minta pertolongan seperti yang nanti akan kita jelaskan. Wasta'mala surat Yasin wa ghairiha. Kemudian saya menggunakan surat Yasin dan selainnya. Mimma syaqafu alaihi fita'atuf. Dari perkara yang saya lihat di dalamnya itu ada untuk meluluhkan hati orang, ya, hatta ta'atafa alaina, sehingga orang dolim itu merasa kasihan kepada kita. Wa hasalah suluh bainana, kemudian hasil suluh di antara kita, wa bainahu, dan di antara orang yang ngambil tanah kerabat saya, ala ahsani halin, dengan cara yang baik, secara kekeluargaan. Wa tarokalana jami'u ma'aradna fihi, wa tarokalana jami'a ma'aradna fihi bi iradatil malikil muta'al. Dan akhirnya orang yang menyerobot tanah tersebut itu meninggalkan tanah itu untuk kita kuasai, ya. Di dalam apa yang sudah kita ributkan. Nah, jadi tanah yang sudah kita ributkan itu akhirnya mereka mau mengalah. Dengan irodat itu dengan kersane Gusti Allah, maksudnya irodat itu sebangsa dengan kodrat irodatnya raja, maksudnya Allah al-muta'al. Al-muta'al ini yang maha luhur. Waslahallahu lana walahu albal, dan Allah juga memperbaiki kepada kita dan orang yang menyerobot tanah tersebut itu dengan baik-baiknya perkara, ya. Waqad kuntu katabtu fawaidan kasiratan mimma asortu alaihim nata'alik alati bihututil ulama, dan saya ini sudah menulis beberapa faedah yang banyak sekali yang bisa dilihat dari beberapa perkara yang berkaitan dengan tulisannya para ulama. Wa minal kutubil jalilah, dan dari beberapa kitab yang agung. Wa babtu an asma'a dzalika liyah sholab anaf abih. Maka saya suka sekali untuk mengumpulkan tulisan-tulisan ulama tersebut supaya hasil kemanfaatan dari penulisan itu. Fajama'tuhu warotabtuhu ala jumlati abwabin wa khotimatin. Kemudian saya kumpulkan, saya susun di atas jumlah, membagi menjadi beberapa bab dan khotimah. Kama sataroha, seperti yang nanti akan kalian lihat insya Allah ta'ala, kalau dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hulal intifa bih, supaya mudah mengambil kemanfaatan dengan apa yang sudah saya tulis. Alaman aradahu minal anam, bisa bermanfaat kepada orang yang menghendakinya dari manusia. Ahsanallahu lana walahu al-abad wal khotam. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kita dan orang tersebut dari awal sampai akhir, ya. Wasamaitu Fathal Malikil Majid, dan saya, kata Syekh Ahmad Ad-Darobi, ini menamakan kitab saya itu adalah Fathal Malikil Majid al-mu'alif linaf'il abid. Nah, jadi Fathal Malikil Majid ini adalah pembuka dari raja atau ratu yang mulia, yang disusun untuk kemanfaatan hambanya. Waqam ikuli jabarin anid, dan juga untuk mencegah semua orang yang kereng, ya,
yang suka ngambekan dan juga orang yang terlihat sangar. Ja'alallahu khalisan liwajhi. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini murni untuk wajahnya Allah Al-Karim, maksudnya zatnya Allah yang mulia. Wa sababan lil fauz latihi, dan ini menjadi wasilah sebab memperoleh keberuntungan di sisi Allah kelak ya. Bi jannatin naim, sehingga kita bisa memperoleh atau bisa masuk surganya. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu zat yang kuasa. Wabil ijabati jadir, dan dengan keijabahan itu pantas sekali bagi Allah. Wa yasmilu ala sita wasalasina baban wa khotimatan, dan kitab ini itu memuat 36 bab dan 1 khotimah. Bab awal itu menjelaskan tentang khasiatnya basmalah dan kemanfaatnya. Bab kedua itu menulis khasiat yang terkandung di Al-Fatihah dan kemanfaatannya. Bab yang ketiga ini menjelaskan tentang khasiatnya ayat kursi dan manfaatnya. Bab yang keempat itu menjelaskan tentang khasiatnya surat Yasin dan kemanfaatnya. Bab yang kelima menjelaskan tentang beberapa khasiatnya surat Al-Mulk dan kemanfaatannya. Bab yang ke-6 itu menjelaskan tentang khasiatnya surat Al-Waqiah dan kemanfaatannya. Bab yang ke-7 itu menjelaskan tentang khasiatnya surat Al-Qadar dan kemanfaatannya. Terus bab yang ke-8 itu menjelaskan tentang khasiatnya surat Al-Insyirah dan surat Al-Fil. Bab yang ke-9 itu menjelaskan tentang khasiatnya surat Al-Asr, Al-Humayyah, Quraisy dan Al-Kautsar. Bab yang ke-10 menjelaskan tentang sebagian khasiatnya surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq An-Nas. Kemudian khasiat yang ke-11 itu menjelaskan tentang khasiatnya sebagian surat yang ditertentukan dan sebagian ayat di dalamnya. Kemudian bab yang ke-12 itu menjelaskan tentang khasiatnya sebagian ayat. Bab yang ke-13 itu menjelaskan tentang sebagiannya sesuatu yang kita baca di sholawat, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan menjelaskan sesuatu yang menunjukkan dalil atas keutamaan bacaan sholawat tersebut. Adapun bab yang ke-14 itu menjelaskan tentang beberapa faedah yang pisah-pisah yang berkaitan dengan musuh dan orang dolim, sampai bab yang ke 35 ya. Terus itu nanti diakhiri dengan khotimah. Khotimah ini memuat tentang apa yang berkaitan dengan masalah duniawi kita ya. Itu nanti akan dijelaskan di dalam kitab Mujarobat Terapi ya, seperti yang nanti atau yang bakal Anda lihat insyaallah taala. Wallahul muwaffiq.